barengi dengan perbuatan. Tetapi kalau dia mengklaim bahwasan dia maha kuasa, tetapi kalau dia tidak barengi dengan perbuatan, maka kami mengatakan Tuhan-Tuhan seperti itu adalah Tuhan hasil imajinasi manusia, Tuhan hasil rekayasa manusia, Tuhan hasil ciptaan manusia. Halo teman-teman, hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tetapi belajar menari di tengah hujan. Marilah kita belajar bersama-sama dengan melihat video agar menambah pengetahuan kita. Islam dan Kristen. Ya, siapa Tuhan yang benar dan siapa yang memerintahkan menyembah Tuhan itu? Oh, itu meme bos mau? Mau dia? Boleh. Oh ya udah. Oke. Ya. Pakai timer atau nggak usah ya? Nggak usah TikTok aja kalau meme bos, dia teratur. Lanjut, santai aja. Ya TikTok aja, santai-santai. Ya, santai. Dia Lanjut. teratur. Ya, jadi kalau Islam itu siapa yang memerintahkan kami untuk menyembah Allah itu ada di At-Toha ayat 14 ya. Jadi Allah berfirman kepada Nabi yang kami cintai dan kami banggakan karena kesuksesannya hingga Islam sampai ke nenek moyang kami di Indonesia, Masya Allah. Menyatakan begini di atau ayat 14 gitu. Innani anallah, sungguh aku ini Allah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Waduh, sakti langsung dari Allah. Tanpa perantara-perantara, langsung Allah yang bilang gitu. Nggak perlu katanya-katanya. Kan gitu. Kenapa begini? Ya karena itulah Tuhan gitu. Kalau bukan Tuhan langsung yang memerintahkan, maka nanti kenanya di Al-Ankabut 17 gitu, meme bos. Lihat ya, Al-Ankabut 17. Di sini katakan begini, meme bos. Dengarkan kawan-kawan kekristenan, ini Islam ya, jadi jangan tersinggung loh. Kami bacakan ayat-ayat kami dalam Al-Qur'an gitu. Nah, di sini katakan begini. Innama ta'buduna min dunillahi autsana. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala. Nah gitu. Makanya Allah memerintahkan menyembah Allah gitu. Kalau menyembah sesuatu yang di luar Allah perintahkan, di luar Allah kehendaki, karena Allah menyatakan ketauhidannya, maka itu menyembah berhala gitu. Jadi di luar penyembahan kepada Allah itu penyembahan berhala. Dalam Al-Qur'an itu ausana. Kalau tunggalnya dia asana ya, kalau nggak salah ya asana itu tunggalnya gitu meme bos. Jadi ya udah clear, sekarang tinggal dari Kristen silakan. Ya saya mau komen. Wah, luar biasa pada kurus tadi ya. Beliau menjelaskan dari sudut pandang Islam bahwasan menyembah kepada Tuhan yang benar itu harus kepada Allah SWT ya. Terima kasih atas paparannya. Netizen di bawah pasang kuping baik-baik, giliran meme bos untuk bernarasi. Semoga narasi saya akan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Saya akan lanjutkan paparan saya dan saya akan memberikan sudut pandang dari Kristen bahwasan menyembah kepada Tuhan yang benar itu harus seperti ini. Baik. Pertama, mungkin saya akan ulangi lagi bahwasan narasi ini sudah pernah saya bawakan Presentasi ke MLM perdebatan saya. Yang lain di mute dulu. Presentasi MLM dibilang parah. Yang lain di mute biar sportif. Itu Albert, mute. Ya, saya mau komen Pak. Mute Pak, di Ya, Pak saya mau Albert. komen. Albert Kristen atau Islam? Dari Kristen Pak. Oh ya, ya udah dua-dua aja lah, kita dua-dua aja lah supaya ini. Ya gantian Enggak, Pak saya ya. lebih suka Ya. satu lawan satu apa? Iya, makanya gantian ya ganteng ya, Maruk makanya meme bos. gantian. Gaskan meme bos, gaskan. Oke, ada Itu Pak Albert, mute dulu Pak Albert. Pak Albert banyak latihan dulu untuk Iya. berdialog baru datang lawan mereka Iya, ini, sudah, Pak. Betul, sadar meme diri bos, aja sudah. lah, Pak Albert lah, sadar diri aja ya. Gaskan. Astagfirullah. Iya. Jadi Pak Albert di atas ini orang-orang yang memang pendebat asli dari Betul Muslim semua. sekali. Ini mantan dari Muslim. Mantan-mantan dari Jom, ini kawan saya semua. Jadi Bapak harus banyak belajar dulu untuk menghadapi mereka. Bapak harus bisa mengcounter attack ya. Kalau Bapak sudah bisa mengcounter attack, Bapak boleh naik ke atas. Ya Saya turun lanjutkan aja, ya. turun aja. Jangan galak-galak dong. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi dari sudut pandang Kristen itu bahwasan menyembah kepada Tuhan yang benar itu, dengar baik-baik. Dari sudut pandang Kristen itu menyembah kepada Tuhan yang benar itu harus menyembah kepada Tuhannya para nabi.
Kalau kamu tidak menyembah kepada Tuhannya para nabi, maka kategorinya apa? Kamu adalah bangsa goim yang telah menyembah kepada Allah lain dan telah menyekutukan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Itulah kategorinya ketika orang tidak menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi dan Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Karena Tuhan yang benar hanyalah Tuhan yang disembah oleh para nabi dan Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Maka kami sebagai orang Kristen yang mendapatkan warisan daripada kitab-kitab suci para nabi, maka kami wajib untuk mengimani kitab para nabi. Sehingga ketika kami mengklaim bahwasan kami menyembah kepada Tuhannya para nabi, itu mutlak kebenaran karena kami mengakui kitab para nabi. Kami tidak pernah mengingkari kitab para nabi. Jika ada umat lain yang mengingkari kitab para nabi lalu mengakui bahwa mereka menyembah kepada Tuhannya para nabi, mereka adalah penipu. Mereka berusaha menyesatkan orang lain. Berkaitan tentang Tuhan yang kami sembah, yang minta untuk sembah, maka saya akan paparkan bahwasan di masanya Musa, Tuhan berfirman kepada Musa di Keluaran 20 ayat 3. Apa kata Tuhan kepada Musa? Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Jadi tuntutan Tuhan kepada Musa untuk diwariskan kepada anak cucu Musa ini bahwasan jangan engkau mengajarkan kepada anak cucumu untuk menyembah kepada Allah lain. Allah-Allah lain adalah Allah yang disembah oleh bangsa Arab. Allah-Allah lain adalah Allah yang disembah oleh bangsa Mesir, bangsa Amerika, bangsa Eropa. Itulah yang dikategorikan Allah-Allah lain. Karena mereka adalah bangsa goim, bangsa yang tidak mengenal Allah. Kategori Allah lain adalah bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa di luar daripada bangsa Israel. Jadi kami telah mewarisi, dan kami mendapatkan warisan dari para nabi, dan kami mengimani kitab-kitab mereka. Maka kami mengklaim bahwasan kami menyembah kepada Tuhannya para nabi, karena inilah mutlak kebenaran, kami tidak pernah mengingkari para nabi. Itu kategori bahwasan kami menyembah kepada Tuhan yang benar. Itu yang kedua. Panjang Dari sudut pandang Kristen, bahwasan menyembah kepada Tuhan yang benar. Yang nomor 3 adalah ketika sang pemilik nama yang terkonfirmasi di dalam kitabnya tersebut mengklaim bahwasan dia adalah Maha Kuasa, dia harus barengi dengan perbuatan. Tetapi kalau dia mengklaim bahwasan dia Maha Kuasa, tetapi kalau dia tidak barengi dengan perbuatan, maka kami mengatakan Tuhan-Tuhan seperti itu adalah Tuhan hasil imajinasi manusia, Tuhan hasil rekayasa manusia, Tuhan hasil ciptaan manusia. Tuhan yang mengklaim dirinya Maha Kuasa tetapi tidak bisa membuktikan apa-apa, maka kami mengatakan bahwasan Tuhan seperti itu hindarilah. Karena mereka kategori Tuhan-Tuhan lain, Tuhan hasil imajinasi manusia, Tuhan hasil ciptaan manusia. Untuk sementara itu saja dulu, jangan sakit hati karena bos agak pedas sedikit. Hale lucu, karena Hale bukan pendeta tapi Hale pelawak. Silakan, siapa yang mau menjawab? Silakan Tuan Guru. Bang Kores. Monggo. Ya, ini mana ininya apa namanya? Berarti yang nyuruh Musa gitu ya, tapi Musa nggak ngasih tahu namanya ya. Aduh, gimana ini kok Musa nggak kasih tahu nama Tuhannya? Gitu. Coba kita lihat dulu nih, bohong nih kali Meme Bos nih, menyembah Allah lain itu berarti Allah Arab. Coba kita lihat dulu. Akhi Hores, izin Akhi Hores. Boleh banget. Suaranya. Oh gitu. Gede banget suaranya. Iya ini tadi disiapin buat gempur si Edis, Edisnya malah Ede dia. Tunggu kita buka dulu. Ini udah kesini, kita open cam dulu ya. Nah, jadi Meme Bos, kalau kita perhatikan di sini ya. Nah, ini Meme Bos, ini Biblos 600.000 kado dari Gurunda untuk aku ya. Ini Biblos. Ini TB2 Meme Bos. Perhatikan nih, 600.000. LAI punya ya. LAI punya gitu. Coba kita lihat Keluaran 23 gitu. Jangan menyembah Allah lain katanya. Coba kita lihat. Jangan ada padamu. Oh, ilah di sini Meme Bos. Ilah loh. Tuh. Oh, buram. Tuh. Tuh ini Keluaran 23 ya. Jangan ada padamu ilah lain, Bos, bukan Allah lain, Meme. Allah itu Tuhan yang benar. Nama Tuhan itu Allah. Seperti di misalnya kita buka di Amos ya. Amos, mana Amos? Keluarlah Amos. Mana si Amos ini? Tunggu. Amos, Yosua, 1 Raja-Raja 2. Yesaya. Meme Bos. Waduh, Meme tersedak nih, bohong-bohong aja.
Allah lain itu di Arab, orang Allah tuh satu, mau Israel Arab ya Allah, di luar Allah ilah namanya. Gimana Meme Bos nih? Tunggu ya, mana Amos ya? Tunggu Meme Bos, sabar sedikit sejenak di sana, nyari satu tangan susah ini karena biblosnya gede banget. Yosua, Hakim, Samuel, Mazmur, Amsal, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yel apa nih? Ah, ini dia Amos. Ya usah. Wah, nih Amos, kita lihat Amos 3 nomor 7. Sungguh Tuhan, nah perhatikan nih, Tuhan tuh sungguh. Woi, HP tua. Ayo. Nah, sungguh Tuhan Allah tidak melakukan sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Tuh, para nabi, Tuhannya siapa? Allah. Nggak ada ala-ala lain, ala-ala kecil itu kamu ngarang-ngarang aja kerjaannya. Di mana ada ala-ala lain? Jangan bohong kamu ya. Berapa, Pak? Amos 3 nomor 7. Tuhannya Allah, nabi-nabi ini. Weh, bohong-bohong aja kerjaannya. Amos 3 ayat 7, Pak. Amos 3 nomor 7 ya. Nggak ada situ, Pak, bicara tentang Allah lain, Pak. Iya, kalau mau ala lain yang tadi Keluaran 23 dong. 23. Keluaran 20 nomor 3. Buka. 23 ayat berapa? Keluaran 20 nomor 3. Jangan memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Keluaran 20 bre, Keluaran 20 nomor 3, bukan Keluaran 23. Ya 20 ayat 3, 10 perintah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuh, itu dusta Ya, itu. Kamu penyesat kamu ini. Ini lo lihat deh. Ini. Nih. Masalahnya di mana, Pak, sekarang? Masalahnya tadi Meme Bos bilang Allah-Allah lain. Jadi Allah tuh seakan-akan banyak sehingga Allah Arab itu salah, kan kayak gitu. Nah, perasaan di Biblos ini, di Biblos ini dikatakan Tuhan itu cuma satu, namanya Allah. Itu perjanjian lama Ini, tadi. Pak. Keluaran apa? Ya begini, Pak. Sewaktu Musa menerima 10 perintah ini, Gunung Sinai pada saat itu, bangsa Bani Israel itu menyembah patung lembu emas. Artinya, di luar daripada Yahweh, ada ala-ala lain yang disembah oleh para umat manusia pada saat itu, yaitu berpatung-patung atau hasil-hasil tempaan mereka. Jadi ayat itu berbicara kepada di luar daripada Yahweh, maksudnya mereka itu hidup mereka itu sembarangan. Iya. Belajar dulu konteksnya, Pak. Itu kan 10 perintah, itulah Taurat, Pak. Tunjuk 10. Ya. Halo? Ya, coba kita lihat di sini. Jangan ada padamu ilah ini. Allah itu Tuhan loh, satu-satunya Tuhan loh. Ini ilah bohong-bohong aja kerjanya. Woi. Ya, jadi masalah di mana sekarang, Kak? Maksudnya di luar Yahweh. Ayo, terdiam kan? Masalahnya adalah, bro, kamu tidak update, kamu nggak beli Bible yang baru. Kamu pak ilmu lu ketinggalan zaman. Ilmu lu ketinggalan zaman. Ini ada di depan saya sekarang. Ya TB2 bro yang laku sekarang, TB lama nggak laku. Nah, ini udah itu. Jangan ada ini TB2 loh. Ini lihat di layar nih. Biblos terjemahan baru edisi 2. Udah update belum keimanannya? Tuh. Ya, sekarang jadi saya sarankan kepada semua teman-teman Kristen yang ingin diskusi. Udah update belum keimanannya? Udah update belum? Ya, betul. Yang ingin diskusi silakan update dulu keimananmu baru diskusi. Kalau enggak ketinggalan zaman loh. Iya. Itu intinya ya. Jadi kalau teman muslim ngajarin, kasih tahu TB2, ya manut aja gitu loh. Oke. Oke, jelas ya? Ya. Oke. Jangan pakai TB lama lagi. Nah, gitu dong, nurut.
Update dulu keimanannya baru kita dialog, karena Biblos terbaru yang edisi 2 ini dia sudah mulai cenderung berpihak kepada Islam bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan. Putus tuh. Sebentar Pak, saya Bro, komentar dulu Pak. Putus suaramu. Pada ayat ketiga itu, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Salah lagi Berarti tuh. Allah lain. Salah, ilah. Salah itu, Ilah. Allah. Ilah. Oke lah, ilah lah. Bikinlah Sebaiknya terjemahan jangan baru. berpatokan kepada LAI. Itu Oke. terjemahan yang salah. Siap lah. Mau yang Yang saya pegang TB1 memang- maupun TB2. Yang saya pakai adalah kartu keluaran LAI. Nah, itu kalau bicara dengan kalimat jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, artinya Nggak boleh pakai Allah lain. Allah cuma satu. ya ilah lain pun jadilah jadi. Siap. Thank you, sip, Ah. bagus, pinter. Dengar ya. Nah, artinya di situ Tuhan itu cuma satu. Tidak boleh ada yang disembah selain Dia. Itu kan udah jelas. Sembahlah aku. Jadi salahnya kalian itu kalian membuat sesembahan-sesembahan yang sebanding gitu. Padahal nggak pernah disuruh oleh Tuhan. Res. Memang bos hilang dia nggak punya TB2, hilang dia. Waduh, kasihan, kaget dia ya. Apa lagi ada Jadi, Aldo? Pak, kalau Bapak bertanya tentang ketuhanan daripada keluaran itu, Anda bisa baca saja ya Keluaran 20 ayat 2 sampai 17. Di situ jelas perintah Tuhan, 10 Taurat. Ya itu yang tadi kita baca. Iya, pada ayat kedua. Nah, kenapa kalian malah menyembah Yesus itu loh? Kan tadi kan gua udah. Ya, jadi kalau menyembah Yesus kenapa rupanya Pak? Permasalahan di mana? Nah, Tuhan kalian itu dikenal nggak sama Musa? Ya dikenal lah. Di mana tertulis di perjanjian lama Musa ketemu Yesus? Ya, waktu perjumpaan Musa ya. Iya, di mana di perjanjian lama? Iya. Memang pada saat itu memang Yesus belum lahir, tetapi kan mana Tuhan ganti? Musa Dari di baunya situ saya kenal menjelaskan. orangnya nih siapa, Bang Albat. Otentik ya. Iya. Di situ Nabi Musa menjelaskan jangan ada padamu ilah-ilah lain atau jangan ada padamu sembahan lain, kata Nabi Musa. Ini perintah Tuhan. Diajarkan Nabi Musa kepada kaumnya. Tapi kamu ini sebagai Kristen, kamu menyembah Yesus, artinya kamu membuat ilah lain, sembahan lain. Ini loh bahasa Indonesianya. Ini loh. Susah amat sih. Makanya Yesus itu Tuhan yang salah, Tuhan yang tidak benar, gitu. enggak, saya akan kasihkan pembelaan Pak ya. Oke? Bisa? Nah, begini aja Boleh, Pak, boleh. daripada kita bicara mutar-mutar, mutar ke sana, mutar ke sini, sandarnya kita itu menyatakan bahwa itu adalah Tuhan. Pertama ya, dalam Islam pasti ada Ar-Rahman, Ar-Rahim ya kan? Enggak. Sifat-sifat nanti. Ini supaya kita sama-sama sepakat ya. Sepakat nggak? Tuhan yang benar itu memperkenalkan dirinya. Sepakat nggak? Iya, di Gunung Sinai. Nah, Saya Yesus tanya itu dulu, yang Bapak. memperkenalkan diri di Gunung Sinai. Yesus yang memperkenalkan diri. Pak, Apa? Gunung Sinai itu sekarang posisinya di mana Gunung Sinai? Gunung Sinai. Kalau kata Paulus di Arab. Tidak, Gunung Sinai itu di Israel Pak, Bapak salah. Paulus salah jadinya. Gunung Sinai itu bukan di Arab Pak, Bapak salah Pak. Ada peninggalannya Coba. kok. Coba kita lihat. Coba ya, tunggu. Coba Anda lihat peta itu dulu di Google itu. Sinai itu tidak ada di Arab Pak. Tunggu. Oh, ini. Galatia 4:25. Hagar ialah Gunung Sinai di Galatia berapa? piye iki? 4:25. Galatia 4. Gimana ini? Oh itu istilah itu Pak, bukan Sinai yang di Arab Pak. Itu istilah itu Pak. Karena memang harga pada saat Di mana tertulis istilah? keturunan Arab. Sinai itu tidak ada di Arab Pak, Bapak salah situ. Nah, ya ada Galatia 4:25 dihapus saja, tunggu revisi berikutnya. Nah begini Pak, jangan Bapak langsung menyimpulkan suatu itu kiasan-kiasan. Itu biasa ada. Di mana tertulis ini? Itu.
Nggak gini aja lah Pak dulu Pak. Apa? Pak saya jelaskan. Kenapa jadi kita bahas gunung? Tuhan kita kan bukan gunung ya, sepakat ya. Nah, kita kan bahas Tuhan mana yang benar tadi itu. Albert dengan sengaja masuk ke dalam perdialogan ini. Nah, saya jadinya punya gini deh. sendiri Pak tentang Tuhan yang benar itu. Ya udah. Tadi kan bilang di Gunung Sinai. Nggak begini aja Pak. Saya punya Apa? dasar sendiri yang menyatakan Tuhan yang benar itu seperti apa. Bobo Bapak seret ke sana ke sini, selama tidak mengenai konsep saya itu, Bapak tidak akan bisa menggoyang saya. Ya terserah, yang gua pakai ini konsep Tuhan, bukan konsep pribadi soalnya. Ya mau diadu sama konsep Tuhan silahkan. Begini Pak dulu, bisa nggak saya kasih penjelasan saya? Bahwa Tuhan Boleh, adalah silakan. Tuhan Yesus. Ya silahkan, itu kesimpulannya, silahkan penjelasannya. Oh begini Pak, pertama dalam yang dimiliki sifat Tuhan itu ya dia maha suci, maha adil. Artinya dia harus menghukum orang yang bersalah, maha penyayang. Dia memiliki pengampunan. Antara maha adil dengan pengampunan itu suatu dilema Pak. Sementara dia harus menghukum, dia juga harus mengampuni. Bayangkan dulu Pak. Misalnya Bapak ada seorang yang bersalah harus dihukum. Nah, baru dia juga harus mengampuni. Kemudian sifat-sifatnya daripada Allah itu dia pemilik surga, pemilik neraka. Nah, Muhammad tidak memberikan kepastian, dia memiliki kunci untuk orang bisa masuk ke surga. Terima kasih.